Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Akbar, STMT, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Pujo Putriani dengan NPM 2019-22-201-008. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Stabilitas Lereng dan Penanganan Longsoran Drainase menggunakan metode Praksis versi 8.2. Studi kasus Semangga Jaya, Ruas Jalan Makam sampai Jalan Mekarsari. Berikut latar belakang masalah. Pada bidang teknik sipil, tanah yaitu dasar suatu pembangunan pada konstruksi. Begitu juga konstruksi yang akan dibangun pada daerah yang memiliki elevasi tanah yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Sangat rawan terhadap terjadinya kelongsoran. Yang kedua, Semangga Jaya, ruas Jalan Makam sampai Jalan Mekarsari mengalami kelongsoran dan mengikis sebagian bahu jalan dan juga tanggul yang berada pada drainase yang bersebelahan dengan persawahan. Kelongsoran ini yang dapat menyebabkan drainase menjadi sempit dan volume air yang dapat ditampung pada drainase tersebut menjadi minim sehingga para petani kesulitan dalam mengairi lahannya. Yang ketiga, bahkan dapat mengurangi hasil perekonomian masyarakat sekitar, seperti penanaman padi hanya bisa setahun sekali yang hasilnya dapat terbilang kurang maksimal, tepatnya di musim rendengan atau penghujan. Ketika di musim gaduh atau musim panas, petani tidak dapat menanam untuk yang kedua kalinya, yang seharusnya bisa dilakukan setahun 2 kali dalam penanaman padi pada umumnya. Semakin berkembangnya teknologi, saat ini penanaman padi dapat dilakukan 3 kali dalam setahun penanaman. Hal ini terjadi karena terciptanya varietas benih padi baru yang umumnya terbilang pendek, yakni hanya 2-3 bulan, yang seharusnya umur padi berkisar 4-5 bulan tergantung jenis varietasnya. Yang terakhir, yang keempat, untuk mengetahui faktor keamanan lereng di lokasi penelitian dibutuhkan suatu analisis stabilitas lereng yang dapat memodelkan sesuai dengan kondisi asli di lapangan, agar terjadi kondisi pendekatan dalam hasil analisis dan memudahkan dalam memodelkan penanganannya. Salah satunya dengan menggunakan program Praksis atau aplikasi Praksis. Berikut masuk pada identifikasi masalah. Di Semangga Jaya, ruas Jalan Makam sampai Jalan Mekarsari mengalami kelongsoran dan mengikis sebagian bahu jalan, juga tanggul yang berada pada drainase yang bersebelahan dengan persawahan. Kelongsoran ini yang dapat menyebabkan drainase menjadi sempit dan volume air yang dapat ditampung pada drainase tersebut menjadi minim sehingga para petani kesulitan dalam mengairi lahannya. Untuk mengetahui faktor keamanan lereng di lokasi penelitian dibutuhkan suatu analisis stabilitas lereng yang dapat memodelkan sesuai dengan kondisi asli di lapangan agar terjadi kondisi pendekatan dalam hasil analisis dan memudahkan dalam memodelkan penanganannya. Salah satunya dengan menggunakan metode program Praksis. Berikut masuk pada perumusan masalah. Yang pertama yaitu ada apa penyebabnya terjadi kelongsoran pada lereng drainase. Yang kedua yakni ada dengan menggunakan cara apa agar dapat mengatasi kelongsoran yang terjadi. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis stabilitas lereng tersebut dengan penanganan menggunakan metode Praksis versi 8.2. Berikut lanjut ada di tujuan penelitian. Tujuan penelitian sebagai berikut. Tujuan dari penelitian proposal ini yakni dapat mengetahui bagaimana caranya menanggulangi kelongsoran yang terjadi di Semangga Jaya, ruas Jalan Makam sampai Jalan Mekarsari menggunakan metode Praksis. Dengan cara ini, saya berharap menjadi keamanan dan kenyamanan pada ruas jalan bagi pengendara yang melintas dan juga masyarakat sekitar dapat terbantu menstabilkan perekonomiannya dalam penanaman padi di tahun yang akan datang. Berikut lanjut pada manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 4. Yang pertama, aplikasi Praksis versi 8.2 ini secara teoritis dapat menganalisa
dalam menanggulangi kelongsoran yang terjadi di Semangga Jaya, ruas Jalan Makam, sampai Jalan Mekarsari. Berikut manfaat penelitian yang kedua, yakni aplikasi program praksis versi 8.2 ini secara praktis diharapkan dapat menyumbang pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan kelongsoran di daerah yang mengalami hal yang serupa, yang dapat menimbulkan pokok permasalahan terhadap lingkungan sekitar. Manfaat penelitian yang ketiga yakni mengetahui seberapa besar keamanan bagi pengguna jalan di samping drainase tersebut. Manfaat penelitian yang keempat yakni diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Berikut masuk di batasan masalah. Pada batasan masalah ini terbagi menjadi 3. Dalam menganalisis stabilitas lereng dan penanganan longsoran drainase ini, terdapat pembatasan masalah, yakni yang pertama, 1. Data yang dikumpulkan akan dianalisa dengan menggunakan aplikasi program praksis versi 8.2. Batasan masalah yang kedua yakni drainase yang dijadikan sampel merupakan drainase hilir dan terdapat lahan pertanian serta dekat dengan perumahan masyarakat sekitar. Batasan masalah yang ketiga yakni drainase ini disebut juga dengan saluran tersier yang menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder. Selanjutnya, sistematika penulisan. Pada penelitian ini, penulis memberikan gambar berupa penyusunan tugas ini yang terdiri dari beberapa bab antara lain sebagai berikut. Berikut bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini menguraikan secara singkat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Pada bab kedua, tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang akan berhubungan dengan penelitian ini. Lanjut yang selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah penelitian sifat fisis dan mekanis tanah. Selanjutnya masuk di bab 2, tinjauan pustaka. Stabilitas lereng. Lereng merupakan permukaan bumi yang membangun sudut kemiringan spesifik dengan bidang horizontal. Lereng dapat terbentuk secara alamiah karena proses geologi atau karena dibuat oleh manusia. Lereng yang terbentuk secara ilmiah misalnya lereng bukit dan tebing sungai. Sedangkan lereng buatan manusia antara lain yaitu galian dan timbunan untuk membuat jalan raya dan jalan kereta api, bendungan, tanggul, sungai, dan kanal, serta tambang terbuka. Lereng umumnya terletak di tepi jalan maupun di tebing sungai. Tebing yang berada di tepi jalan andai kata lokasinya tidak mempunyai resapan air yang baik serta terlintas beban transportasi secara berkepanjangan, maka dapat menimbulkan terganggunya stabilitas lereng di tebing tersebut. Stabilitas lereng ialah hal penting pada ilmu geoteknik, sebab apabila stabilitas lereng terusik, maka lereng rawan terhadap kelongsoran. Suatu kelongsoran adalah keruntuhan dari massa tanah yang terletak pada sebuah lereng sehingga terjadi pergerakan massa tanah ke bawah dan keluar. Longsoran dapat terjadi dengan berbagai cara, secara perlahan-lahan atau mendadak, ataupun tanpa tanda-tanda yang kasat mata. Dalam bidang teknik sipil, ada 3 macam lereng yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, lereng alam. Merupakan lereng yang terbentuk karena proses alam, misalnya lereng suatu bukit. Yang kedua, lereng yang dibuat dalam tanah asli, misalnya manakala tanah dipotong untuk pembuatan jalan atau saluran air untuk keperluan irigasi. Yang ketiga, lereng yang diciptakan dari tanah yang dipadatkan, misalnya tanggul untuk jalan atau bendungan tanah. Berikut yaitu masuk pada tekanan tanah lateral. Tekanan tanah lateral adalah tekanan tanah arah horizontal yang merupakan gaya yang bekerja antara konstruksi penahan tanah dan massa tanah yang ditahan. Kestabilan konstruksi penahan tanah merupakan hasil mobilisasi dari tekanan tanah lateral
pasif sebagai antisipasi dari tekanan-tekanan yang bekerja pada konstruksi penahan tanah tersebut, antara lain tekanan aktif dan tekanan residu air. Berikut kuat geser. Kuat geser tanah adalah kemampuan tanah melawan tegangan geser yang terjadi pada saat terbebani. Keruntuhan geser atau shear failure. Tanah terjadi bukan disebabkan karena hancurnya butiran-butiran tanah tersebut, tetapi karena adanya gerak relatif antara butir-butir tanah tersebut. Dikutip dari Santoso, Derek 1998. Selanjutnya, tekanan air pori. Tanah terbagi menjadi dua zona, yaitu zona tekanan pori positif dan negatif. Garis yang membagi kedua zona adalah garis permukaan air tanah, di mana tekanan hidrostatiknya sama dengan tekanan atmosfer di bawah muka air tanah. Tanah dalam kondisi jenuh, air dan tekanan air pori adalah positif. Di atas muka air tanah, di dalam zona tanah tidak jenuh, tekanan pori adalah negatif. Sembarang perubahan tekanan pori akan merubah kuat geser tanah yang akan mempunyai pengaruh besar pada stabilitas lereng. Selanjutnya, prinsip dasar penanggulangan pelongsoran. Penanggulangan yang baik adalah penanggulangan yang dapat mengatasi masalah secara tuntas dan dengan biaya yang relatif murah serta mudah pelaksanaannya. Penanggulangan sangat tergantung pada tipe dan sifat longsoran, kondisi lapangan, dan geologi. Selanjutnya, pada suatu lereng bekerja gaya-gaya yang terdiri dari gaya pendorong dan gaya analisis pemantapan suatu lereng harus dilakukan dengan memperhitungkan besarnya gaya pendorong dan gaya penahan. Suatu lereng akan longsor apabila keseimbangan gayanya yang bekerja terganggu, yaitu gaya pendorong melampaui gaya penahan. Oleh karena itu, ada dua prinsip dasar penanggulangan pelongsoran, yaitu sebagai berikut. Dengan memperkecil gaya penggerak atau momen penggerak, hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut. 1. Membuat lereng lebih datar. 2. Mengendalikan air permukaan atau sistem drainase yang baik. Selanjutnya, memperbesar gaya melawan atau momen pelawan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dengan memakai counterweight, yaitu dengan timbunan pada kaki lereng. Kedua, mengurangi tegangan air pori di dalam lereng. Yang ketiga, dengan cara mekanis, yaitu dengan memasang tiang atau membuat dinding penahan. Dan yang keempat, dengan cara stabilisasi dengan semen, kapur, dan sebagainya. Selanjutnya, kita masuk pada bab 3, atau metode penelitian. Metode yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu dari dua tahapan, yakni dari inventarisasi data-data pendukung, seperti data tanah yang diperoleh dari hasil penyelidikan tanah, dan data geometri berupa data sekunder dari dokumen proyek sebagai berikut. Potongan memanjang, potongan melintang yang menggambarkan kondisi yang ada di lapangan dengan layout area lapangan. Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan analisa stabilitas lereng dengan menggunakan aplikasi program Plaxis versi 8.2. Oleh karena itu, hasil atau outputnya dapat digunakan dalam pendesainan tiang dan dinding cantilever. Berikut lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian ini tepatnya berada di Jalan Semangga Jaya, Ruas Jalan Makam sampai Jalan Makassari, Kecamatan Semangga, Kabupaten Merauke. Berikut adalah gambarnya. Bisa dilihat sendiri kelongsorannya cukup parah. Dan ini daerahnya, tepatnya di sekitar sini. Berikut data-data pendukung. Data-data pendukung dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data hasil penyelidikan tanah meliputi data boring, data sondir, dan data laboratorium. Selanjutnya, data geometri atau profil atau gambaran umum lokasi, penampang memanjang dan melintang terjadinya kelongsoran. Berfungsi untuk mengetahui deskripsi potongan kondisi lereng yang mengalami keruntuhan. Selanjutnya,
Tahapan analisis stabilitas lereng. Cara analisis data dengan menggunakan program Plaxis versi 8.2. Yang pertama yaitu ada Plaxis Input. Dalam analisis pekerjaan yang akan menggunakan program Plaxis haruslah membuat pemodelan sesuai kondisi di lapangan. Yang kedua, ada Plaxis Calculation. Plaxis Calculation program digunakan setelah proses input pada pekerjaan yang kita tinjau telah selesai. Yang ketiga ada Plaxis Output. Plaxis Output dapat dipanggil dengan mengklik toolbar Plaxis Output atau dari start menu yang bersesuaian dengan program Plaxis. Yang keempat ada Plaxis Curve. Plaxis Curve program dapat dipakai untuk menggambar kurva hubungan beban atau waktu terhadap displacement. Diagram tegangan-tegangan dari lokasi yang sebelumnya dipilih pada calculation program atau select point for kurva. Berikut ada bagan alir penelitian. Bagan alir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama, kita memulai. Selanjutnya, pengumpulan dan pemilihan data. Selanjutnya, ada data tanah dan data geometri lereng. Data tanah yaitu index property, engineering property. Serta yang di geometri lereng, kontur, layout, atau denah, potongan melintang, potongan memanjang. Lanjut pada analisis stabilitas lerengnya. Yang pertama, perhitungan tekanan tanah lateral, perhitungan dan penentuan profil turap. Selanjutnya yang ketiga, perhitungan gaya jangkar. Serta yang keempat, penentuan faktor keamanan dari aplikasi Plaxis versi 8.2. Selanjutnya, desain penanggulangan longsoran. Simpulan dan saran selesai. Sekian dan terima kasih hasil dari proposal saya ucapkan terima kasih.